Oke guys, di video saya ini saya akan mau memberitahu bagaimana pekerjaan perawat di Jepang. Oke, sebelumnya saya sudah bikin video sih bagaimana cara bekerja di perawat di Jepang. Itu 10 menitan dan mungkin lagi saya menjelaskan supaya teman-teman bisa memilih teman-teman sudah perawat nih, memilih mau pekerjaan bagian yang care worker, apa yang kaigo fukushiki atau yang perawat, nurse, kangoshi. Oke, di video selanjutnya sudah saya jelaskan ya bagaimana syarat untuk menjadi care worker, untuk menjadi kangoshi. Sekarang mungkin saya jelaskan deskripsi pekerjaannya secara detail yang saya ingat sesuai pengalaman saya. Oke, dari pertama saya datang itu setelah 6 bulan pelatihan di Jepang, 6 bulan pelatihan di Indonesia, 6 bulan pelatihan di Jepang melalui program IPA ya. Dan program IPA ini satu-satunya program yang gratis. Jadi cuman biaya apa ya? Cuma biaya medical check up sama biaya administrasi di Indonesia. Sisanya itu semua udah di provide sama pemerintah Jepang. Itu jadi bagian kerjasama economy partnership agreement antara Indonesia dan Jepang. Jadi ibaratnya kita kayak dapat beasiswa gitulah, beasiswa kita masuk beasiswa untuk bekerja sebagai perawat di Jepang, terus semua biaya hidup, biaya pelatihan, biaya apa semua itu sampai berangkat ke Jepang, visa, pengurusan visa, administrasi semua ditanggung pemerintah Jepang. Dan maka dari itu feedbacknya untuk pemerintah Jepang, kita diharapkan bisa bekerja lama di sini karena kebutuhan perawat terutama care worker itu sangat banget dibutuhkan. Nah, kenapa program cuman 2? Karena ya cuma fokus kepada perawat karena ya banyak lansia kan, banyak orang-orang tua di Jepang tapi orang mudanya sedikit, yang produktif sedikit. Nah, makanya buat merawat lansia itu banyak dibutuhkan perawat dari luar negeri karena pegawainya sedikit sekali. Oke, terus apa lagi ya? Apa ya? Kok bingung saya jelasinnya? Terus ya, terus deskripsinya ya tadi tuh kayaknya bertele-tele ngejelasinnya. Nah, kenapa care worker itu lebih banyak dibutuhin? Kebanyakan rata-rata hampir tiap tahun tuh care worker itu 200-an, ada sampai 300-an. Dan perawat, nurse, kangoshi itu rata-rata cuma 50-40. Sebenarnya sih fokus pemerintah Jepang tuh butuhnya care worker, guys. Karena perawat tuh mungkin sudah ada gitu atau bagaimana, nggak terlalu dibutuhkan. Dan saya juga heran kenapa cuma nurse, kangoshi itu sedikit banget dibutuhin. Mungkin karena susah atau bagaimana, saya juga nggak ngerti. Mereka fokusnya ngambil kaigo atau terus mungkin dari pemerintah Indonesia atau pemerintah negara lain mintanya kenapa cuma care worker gitu, karena kan care worker kerjanya non medis guys ya. Jadi mereka mungkin ya sama, kenapa nggak perawat yang melakukannya untuk melakukan tindakan medis, kenapa nggak nurse dibutuhin juga. Nah, akhirnya bla 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 dibutuhin lah perawat cuman sedikit. Nah, itu jeleknya, padahal bisa disimbangkan ya, perawat nurse-nya 200 juga, kaigonya 200 juga kan, jadi lebih enak. Nah, itu udah juga saya nggak ngerti kenapa bisa sedikit nurse-nya. Dan untuk jadi nurse kangoshi di Jepang tuh sangat sulit banget ternyata, memang susah. Ujian harus berkali-kali baru lulus, sampai kepala harus botak, stres jelas, pusing jelas. Tapi dikasih kesempatan berkali-kali kok. Ibaratnya saya nih ikut program yang kangoshi nurse, jadi saya sudah berkali-kali gagal ujian RN tapi dikasih kesempatan gitu sampai 3 kali 4 kali. Nah, karena saya sudah dapat jung kangoshi itu yang perawat vokasi, kalau di Indonesia perawat vokasi yang kayak SPK D3. Nah, itu yang di Jepang tuh ini saya yang perawat vokasi. Sekarang saya mau ikut ujian yang perawat profesi yang nurse atau enggak, bukan nurse, yang RN, register nurse. Itu ujiannya itu nasional. Kalau yang vokasi itu ujiannya tuh provinsi. Yang ngadain tuh provinsi, kalau yang RN ini yang ngadain tuh nasional. Jadi gelarnya ya RN gitu loh. Kalau di Inggris kan disamakan dengan Indonesia dengan luar negeri itu kayak gitu, RN.
atau enggak sekanggosi, sekang gitu, ujian nasional. Ujian nasional itu ada banyak-banyak guys. Ujian nasional care worker, ujian nasional rehabilitation, untuk yang rehabilitation, yang kerja itu ya apa ya, ya rehabilitasi lah. Terus ujian perawat, ujian dokter nasional, ujian apa namanya, yakyoku, apa tuh ya yakyoku, apoteker. Nah, apoteker ada ujian. Semua profesi yang berhubungan dengan kesehatan tuh ada ujian nasionalnya, maka dinamakan Kokashikeng gitu. Terus apa lagi ya? Nah, deskripsi pekerjaannya nih. Wah, setelah 5 menit baru saya menjelaskan deskripsi. Deskripsinya untuk yang care worker, itu tuh kan 4 tahun program kontrak kerjanya, dan nggak boleh hamil guys. Bisa sih hamil sebenarnya, cuman dianjurkan untuk tidak hamil karena bakal merepotkan negara, merepotkan gini ya itu. Terus nah, pekerjaannya kalau sudah lulus dari program magang lah istilahnya 4 tahun dan dapat sertifikasi sebagai care worker, bisa bekerja lanjut lagi ke Jepang dengan berlanjut lagi di perusahaan tersebut, atau keluar boleh juga bisa. Ya nggak enak kan kalau keluar udah dapat sertifikasi, lulus tahu-tahu keluar. Nah, pekerjaannya itu ya hampir sama dari pekerjaan sebelumnya, care worker. Sebelumnya pekerjaan care worker ya ADL, membantu biaya pasien, menemani pasien, terus mengganti omutsu, mengganti pampers, mengganti linen, mengganti apa gitu, dan menyuapi pasien, membantu toileting, terus apalagi ya, membantu toileting, terus membantu proses makannya, terus menemani terus memantau pasien biar nggak terjatuh dari pas lagi jalan, karena kan rentan kan terjatuh, terus pas lagi apa gitulah. Pokoknya tanggung jawab selama kerja itu ke pasien, karena kan pasien untuk lansia kan macam-macam kan. Dan saya mau garis bawahi, kebanyakan sih saya lihat maaf ini yang LPK atau apa gitu, yang program selain IPE, kurang setuju saya ngelihatnya dengan mengatakan Kaigo Fukushiki itu perawat lansia, karena istilah dari perawat lansia itu perawat yang merawat lansia, padahal nurse atau kanggosi itu juga merawat lansia, bisa dikatakan juga perawat lansia. Setuju saya kalau memang secara konteks Indonesia sama English itu ya Kaigo Fukushiki itu ya care worker itu ya caretaker atau nggak caregiver. Nggak tahu kenapa bisa dikatakan perawat lansia itu, karena dari Indonesianya tuh udah dijat seperti itu tuh bagaimana. Tapi secara deskripsi pekerjaan, secara Englishnya itu ya Kaigo Fukushiki itu ya care worker, caretaker, caregiver. Kalau udah istilah pakai nama perawat itu sudah masuk dalam profesi Anda harus punya menkyo sebagai perawat gitu loh. Kalau udah di perawat lansia, perawat berarti kan nurse itu kan berarti kanggosi, jadi nggak bisa dinamakan perawat lansia gitu. Ya, Kaigo Fukushiki ya caretaker, caregiver, care worker, seperti itu. Sini bukan, saya cuma bermaksud meluruskan lah biar nggak salah biar nggak salah persepsi, biar nanti saya kerja di Jepang saya sebagai perawat lansia, biar saya perawat. Nah, kalau Anda dikatakan perawat berarti saya harus punya lisensi gitu loh, lisensi perawat atau nurse atau nggak kanggosi, seperti itu. Nah, itu yang saya kurang biar nggak pas datang ke sini kok kerjaan saya nggak kayak perawatnya gitu, misalnya kan ada yang beranggapan gitu. Sebenarnya ya melakukan keperawatan ya, tapi kalau dibilang perawat itu, kalau dibilang perawat udah secara profesi itu udah ada hukum di bawahnya. Nggak berani saya juga waktu saya belum jadi perawat, sekarang belum jadi kanggosi ini, saya nggak berani bilang saya perawat. Saya kadang ngomong saya kerja di sini sebelum belum jadi perawat, masih caregiver, masih belajar buat menjadi perawat, buat ikut ujian gitu. Nggak bisa saya bilang saya ini perawat perawat lansia atau apa. Kalau melakukan tindakan keperawatan ya Kaigo Fukushiki, kanggosi itu juga melakukan tindakan keperawatan lansia, atau keperawatan gerontik, atau keperawatan jiwa, atau keperawatan gawat darurat. Nah, itu
melakukan tindakan keperawatan lansia, oke. Tapi kalau dikatakan profesi secara perawat lansia, nggak ada namanya profesi perawat lansia. Yang ada ya seperti itu, dia bilang caregiver,